Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, tentunya kita tidak hanya dituntut untuk menahan lapar dan haus saja, akan tetapi lebih dari itu kita dituntut dan kita diharuskan menjaga seluruh panca indera kita, baik dari yang menggugurkan pahala ataupun membatalkan puasa itu sendiri. Maka salah satunya kita diharuskan menjaga lisan kita di bulan suci Ramadan ini, agar kita tentunya mendapatkan keberkahan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci. Mengapa demikian? Karena lisan kita ini seringkali tidak terasa ketika kita mengucapkan sesuatu, kadangkala bisa menyakiti ataukah tidak. Namun perlu kita sadari, ketika kita hendak mengatakan sesuatu, maka tentunya kita harus memikirkan terlebih dahulu dampaknya, apakah dapat berdampak negatif bagi orang lain ataukah berdampak positif. Maka karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Maka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tentunya menjadikan pengingat bagi kita semua, terutama di era zaman yang terus sangat berkembang sangat pesat dengan teknologi yang semakin canggih dan juga media sosial yang semakin berkembang. Maka sekarang kita tidak hanya diharuskan menjaga lisan kita saja, tetapi adalah jari jemari kita yang kadangkala ketika kita mengetik sesuatu, komen di media sosial, dampaknya apakah baik atau buruk. Maka tentunya di bulan suci Ramadan ini seharusnya menjadikan lisan kita, menjadikan terutama jari jemari kita di media sosial, untuk selalu kita menjadikan kata-kata yang baik agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa hal yang tentunya dapat menggugurkan nilai pahala kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Khamsun yuftirna as-shaim, al-ghibah wan namimah wal kazib wan nazaru bisyahwat wal yaminul kadhibah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 5 hal yang dapat menggugurkan nilai pahala seseorang, yaitu membicarakan keburukan orang lain, mengadu domba, suka berbohong, melihat dengan penuh syahwat, dan wal yaminul kazimah, suka bersumpah palsu. Maka di dalam hadis ini ada 5 hal yang tentunya bisa dilakukan oleh lisan kita ataupun mata kita yang dapat menggugurkan nilai pahala itu sendiri. Terutama masalah ghibah. Karena seringkali ghibah ini tidak terasa kita mengobrol dengan orang lain yang mungkin mengarahnya kepada menjelekkan orang lain, maka tentulah itu bisa disebut dengan ghibah. Maka karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pelajaran, ada sebuah kisah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sahabat Mis'ah bin Usasah yang merupakan sahabat Nabi yang beliau masih saudara dari Abu Bakar As-Siddiq, yang mana dikategorikan Mis'ah bin Usasah ini adalah sahabat yang mohon maaf ekonominya
sangat susah sehingga kehidupannya ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namun suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dari rombongan karena selesai melaksanakan peperangan dengan Bani Muthalib, yang kemudian beliau ditemukan oleh Safwan bin Mu'attal, sehingga Safwan bin Mu'attal mengantarkan Sayyidah Aisyah ke kota Madinah. Namun sesampainya di kota Madinah, karena ketika itu tidak hanya orang yang beriman dan beramal saleh saja, juga hidup dengan orang-orang kaum munafik, kaum fasik, bahkan orang-orang Yahudi, sehingga mereka menyebarkan berita atau isu yang tidak benar bahwasanya Sayyidah Aisyah telah melakukan hal yang tidak senonoh dengan Safwan bin Mu'attal. Dan kemudian berita tersebut atau isu tersebut berkembang dengan sangat pesat di kota Madinah tersebut, bahkan sampai kepada orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah Bisa bin Usasa. Maka Bisa bin Usasa karena tren isu ketika itu, akhirnya dia ikut-ikutan menyebarkan berita tentang Sayyidah Aisyah melakukan hal yang tidak senonoh dengan Safwan, yang padahal dia belum tentu apakah itu berita yang tidak baik ataukah memang kejadian tersebut tidak benar adanya. Sehingga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kemudian meng-cross check apakah kejadian itu ada benar adanya atau tidak. Sehingga setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata cerita tersebut atau isu tersebut, berita tersebut hanyalah karangan dari orang-orang munafik yang diprakarsai oleh Abdullah bin Ubay, yang dimana Bisa bin Usasa yang dia menyebarkan dengan lisannya, yang padahal dia sendiri tidak tahu itu tidak benar, menyebarkan berita tersebut dan dia menyebarkan fitnah. Maka akibat dia ikut menyebarkan fitnah tersebut, kebohongan tersebut, akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabat menghukuminya dengan dihukum dengan cambuk. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun merasa marah sehingga dia bersumpah kepada Bisa bahwasanya aku tidak akan lagi memberikan atau menafkahi engkau Bisa bin Usasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat An-Nur ayat 22, yang mana janganlah di antara kalian, jika kalian memiliki kemampuan dan kelapangan di dalam hartanya, maka kalian tidak boleh bersumpah untuk tidak memberikan kepada kerabat dekatnya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq mendengar firman Allah, teguran dari Allah, kemudian Abu Bakar bertaubat kepada Allah atas sumpahnya. Pun dengan Bisa bin Usasa, akibat perbuatannya ikut-ikutan menyebarkan berita yang tidak baik, dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kisah tadi ada iktibar tentunya yang dapat kita ambil pelajarannya, bahwa ketika kita hidup di zaman sekarang ini, seringkali kita mendengar sesuatu, seringkali kita membicarakan sesuatu yang benar saja, jika itu tidak baik maka kita tidak diperbolehkan. Apalagi kalau berita tersebut tidak benar, kemudian kita ikut-ikutan melakukan isu yang tidak baik tersebut, maka tentulah ada balasan atau dosa yang kita dapatkan. Maka terutama di bulan suci Ramadan ini dapat menggugurkan nilai ibadah puasa kita sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lantas bagaimana caranya supaya kita bisa mengontrol, supaya kita bisa mengendalikan lisan kita? Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayahnya, Bidayatul Hidayah, beliau menyebutkan, wa ammal lisan fa innama khuliqa laka litukatsiru bihi zikrallahi ta'ala wa tilawata kitabih. Kata Imam Al-Ghazali, adapun lisan sesungguhnya ia diciptakan untukmu, untuk memperbanyak berzikir kepada Allah dan membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Maka agar kita bisa mengontrol lisan kita di bulan suci Ramadan ini, tentulah kita bisa menggunakan lisan kita dengan selalu berzikir kepada Allah. Kita bisa mengucapkan tahmid, tahlil, tasbih dan lain sebagainya. Maka kalau kita tidak terbiasa berzikir sendiri, maka kita ikut berjamaah ke masjid, sehingga ketika kita selesai melaksanakan sholat kemudian kita berzikir bersama-sama.
Karena kata Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikirlah hati akan merasa lebih tenang. Kemudian selanjutnya membaca Al-Quran. Maka tentulah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, ketika kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang membacanya. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran atau membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka di dalam hadis ini, jika kita membaca Al-Quran, setiap satu hurufnya Allah kalikan dengan 10 kali lipat. Betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan ketika kita membacanya berhalaman, berlembar-lembar, bahkan sampai kita menghatamkan Al-Quran. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci ini tidak hanya menjadi rutinitas kita, selain kita tidak berpuasa karena lapar dan haus, tapi kita juga bisa mengontrol dan menjaga lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah dan juga senantiasa membaca Al-Quran di setiap waktu di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.